Tachihao. So, selamat datang di Today's Podcast. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa, ya, Adelia. Jadi Adelia akan sharing terkait internship programnya. Kemarin di mana, Adel? Aku trainingnya di Taiwan. Di Taiwan, oke. Adel, Taiwan berarti coba introduce yourself in Mandarin, right? Yes, Yeah. okay. Okay. Alright, Mister. 你好，我叫莉亚，我是印尼人，今年我21岁。我喜欢北岛，很高兴认识你，谢谢，拜拜。 Sisye. Wow. Tapi tadi ngomong apa sih? Honestly ya, nggak ngerti nih. Tadi kayak cas-cis-cus gitu. Apa sih artinya, Adel? Alright, Mister, aku bakal jelasin ya artinya yang tadi itu apa. Sebelumnya aku mau minta maaf dulu buat kalian. Mungkin aku ada pengucapan yang salah kan ya dari Mandarin. Yang katanya Mandarin itu memang bahasa yang tersulit kan, Mister. Aku juga masih baru belajar kan ya. Mungkin setahun itu aku dapat belajar. Ya bisanya mungkin sampai sini dulu gitu. Terus aku bakalan jelasin artinya. Jadi kayak yang pertama aku bilang ni hao, itu kayak hello gitu. Hello ya, oke. Terus aku bilang wo jiao Lia, nama aku Lia. Jadi karena nama aku itu harusnya kan nama panggilan aku Ade ataupun Adel kan. Terus di Taiwan itu orang Taiwan susah bilang vokal D itu. Soalnya kalau dia bilang D itu dia T. Jadinya kalau panggil nama aku Adel itu jadi Atel gitu. Makanya dia diambil dari Adeliananya itu dipanggil dia aja deh biar gampang gitu. Malah kita bingung kalau dipanggil, kalau Adel dipanggil Atel. Atel di situ iya. ya, jadi nggak noleh nanti kalau di. Oke. Gitu. Terus makanya wo jiao Lia, nama aku Lia. Terus aku bilang wo se ini Ran, itu aku orang Indonesia gitu. Terus wo cinian wo 21岁. Tahun ini umur aku 21 tahun gitu. Terus wo sihuan peicao, itu aku suka foto. Terus aku ada bilang hankan siran sini, itu kayak artinya senang berkenalan dengan kalian. Xie, terima kasih, bye, kayak gitu, Mister. Oke, berarti fluent nih. Lumayan fluent kan bahasa Mandarinnya. Berarti kira-kira udah berapa tahun sih internship di situ biar bisa bahasanya kayak tadi itu lancar dan sebagainya? Oke. Sebelumnya waktu itu awalnya kontraknya cuma 6 bulan kan ya. Terus itu ditambahin lanjut kontrak kedua jadi 1 tahun. Awalnya aku 6 bulan pertama itu emang benar-benar nggak bisa banget nih dalam bahasa Mandarin. Terus selama berjalannya seiring waktu gitu sambil kayak melihat-lihat, oh dia selalu bicarain itu. Oke, untuk internshipnya Adel bisa sharing sedikit nggak? Tempat, kemudian hotel mana nih, kemudian posisinya apa, dan mungkin sedikit job description di sana. Oke, bisa. Aku itu trainingnya di Taiwan, kota Yilan, Taocheng. Nama hotelnya itu Lanyang Sea View Hotel. Jadi posisi aku di sana itu di bagian housekeeping, tapi lebih tepatnya aku hanya di room attendant-nya aja gitu, nggak ada di public area. Terus ceritain sedikit pengalaman trainingnya aku. Aku training di bagian housekeeping itu aku banyak belajar di bagian room mungkin ya. Memang di sini udah dapat semua pelajarannya kayak making up the bed, how to cleaning the bathroom, sweeping, mopping, and anything. Tapi aku di sana kayak lebih, aku baru nyampe sana kayak belajar gimana sih caranya kamu, kita dites dulu nih. Oh gini caranya aku. Terus senior bakalan mempraktekkan how to making up the bednya dia gitu.
aku lihat, oh kok caranya ini lebih simple nih, lebih gampang gitu. Jadinya aku pakai caranya itu. Terus dari sana aku belajar, oh ternyata dengan segi melihat ini aja aku kayak mikir ikutin cara ini aja biar lebih cepet gitu. Jadinya kan udah dapat pembelajaran nih. Jadi diajarin caranya yang lebih gampang gitu sih Mister. Ada challenge nggak selama internship? Hotelnya tadi belum diceritain nih. Nama hotelnya apa? Hotelnya itu Lanyang Sea View Hotel Taiwan. Ada challenge nggak pas setahun di sana internship? Mungkin tantangannya itu lebih ke bahasa sih Mister ya. Tapi karena kita kayak mengucapkan bahasanya itu aja ya. Terus terus itu kita kayak kalau aku sendiri mungkin sering ngobrol sama senior kan. Dia itu sering mengucapkan kayak aku ditelepon nih, ditanya Lia nih halo ma gitu, ditanya Lia kamu udah selesai gitu. Terus mungkin aku belum selesai nih, aku jawab kayak Hai Mi Cece nih halo ma gitu, nanya balik lah kan. Terus Cece bilang oh halo, terus mungkin aku mau minta bantuan nih, aku bisa deh bilang kayak Cece nih kei pangwo mau hai me nak ke yang tai gitu umpamanya. Wow. Itu dah, itu kayak aku bilang Cici bisakah kamu tolong aku belum nih di bagian balkonnya gitu. Dia pasti langsung kayak datang, oh oke deh kamu di mana di Cenali gitu. Oke. Bicara mengenai bahasa Mandarin nih, bagi tips dong dikit buat Ahiru nih yang mau belajar bahasa Mandarin itu biar cepet, praktikal dan bisa seluas Adal kayak gimana? Kalau aku sendiri, aku tuh cuma awalnya itu aku belajar dari nonton di YouTube aja sih ya. Aku nonton di YouTube itu kayak mulai dari caranya, vokalnya dulu lah, dari bahasa gitu. Terus setelah itu aku cuma belajar di tempat hotelnya aja. Cuma karena sering, oh itu aja nih yang diucapin. Mungkin kita saling nanya sama senior juga kan. Kayak, ini apa sih mister? Ini apa sih Cici, Keke, kayak gitu. Terus belajar di sana aja sih sebenarnya. Berarti harus tertarik dulu ya, maksudnya punya ketertarikan belajar bahasa, Iya. jadi bisa cepet nangkepnya. Mm-mm. Oke, good. Kemudian terkait training juga nih, job desk-nya di sana apa sih? Tadi udah diceritain kan, lebih banyak handle Di rumah makeup aja, room, iya ya makeup makeup room. room. Mm-mm. Oke. Pernah terima komplain nggak selama training di sana? Kayaknya kalau aku sendiri enggak sih, Nggak ada. enggak pernah ya. Mungkin kalau sama senior waktu ini sempat itu komplain karena itu juga bukan kesalahan kita dari room attendant-nya. Itu kesalahan tamunya sendiri. Dia kelupaan naruh barangnya dia di mana gitu. Ini tamu occupied gitu kan, Mister. Terus kita dibilang kok nggak ada nih bajunya kita, baju tamunya gitu. Terus disalahin lah kita. Kita kayak sampai oh gimana kita nggak dapat, mungkin ketumpuk sama linen kotornya gitu dibilang. Kita nyari dah ini seharian Mister. Ternyata besoknya tamu bilang kayak oh ternyata udah ketemu, aku lupa naruh ternyata di sini. Oh alah ternyata bukan salah Yeah, kita it's ya. happening all the time. Like tetap harus professional kan, Iya. professional handlingnya. Oke. Haus ya. Iya lumayan. Oke, Adel, lanjut lagi. Ada nggak cultural shock yang Adel rasakan nih selama internship di Taiwan? Sharing dikit. Oke, ngomongin tentang culture shock nih kan, Mister ya. Aku itu benar-benar kaget baru pertama sampai Taiwan nih. Aku kagetnya itu kok kelihatannya aku kayak takut soalnya lihat orang Taiwan itu kayak kelihatan marah gitu, kayak tegas banget kan mukanya gitu. Dan ternyata baru diajak bicara lah gitu, ternyata dia itu orangnya ramah-ramah banget Mister. Kayak dia itu benar-benar bahasanya kayak halus gitu, nggak ada dengan nada yang tinggi lah ya gitu. Terus culture shock keduanya aku nih, ternyata di Taiwan itu benar-benar bersih banget Mister. Kayak nggak ada tempat sampah satupun di pinggir jalan gitu, nggak ada sampah yang berserakan. Terus itu aku sempat nih belanja di supermarket kan, beli es krim lah contohnya. Aku nyari tempat sampah nih, di mana nih akunya harus buang tempat sampahnya. Ternyata harus dibawa pulang, terus di sampai rumah aku baru kumpulin dah di kantong sampah kan. Habis itu nanti tiap malam itu bakalan ada truk sampah yang datang gitu.
kita bawa dah sampahnya turun, terus kita nunggu di pinggir jalan. Nanti kita langsung buang aja deh sampahnya ke truk itu, kita yang ngelempar gitu. So well organized gitu ya untuk Mhm. masalah sampah. Jadi mungkin kita bisa tiru untuk budaya di kampus Iya, HI. Ya, benar banget. oke, good. Last question nih buat Adel. Mhm. Benefit. Jadi kita bicara mengenai benefit keuntungan selama adult internship setahun itu apa aja sih? Mungkin bisa di list down, sharing ke adik-adik yang lagi nonton podcast kita. Oke. Bicara tentang benefit ya. Hmm. Aku itu dapat salary, otomatis kalau training di luar negeri itu pasti dapat salary kan. Udah itu, terus dapat mes, tempat tinggalnya itu di aku sendiri tuh gratis ya, tanpa bayaran apa. Terus kalau tentang transportasi itu aku nggak dapat, soalnya jarak antara asrama aku sama hotel itu dekat, jadinya kayak cuma jalan kaki aja bisa gitu. Di spill dong, salary-nya berapa nih? Take Nah, home pay. Jadi kita bicara mengenai take home pay. Jadi salary plus tipping. I know kerja di pariwisata pasti ada tipping ya. Jadi spill dikit. Jadi adik-adik tahu berapa sih per bulan oke. mostly average dapat. Jadi sesuai sih sama demand detailnya yang di HI kan, dibilangnya itu dapatnya kayak 18.000 NT kan. Dan di sana juga dapat segitu, 18.000 NT itu bisa sekitar 8 juta sampai 9 juta itu. Gitu Take sih. home pay-nya segitu. Itu Mm-mm. include tipping? Kalau tipping ya, aku sendiri jarang sih sebenarnya, di tempat hotelnya aku itu jarang dapat tipping, Mister. Tapi kalau mungkin pas ada event kayak acara-acara acara Imlek mungkin sekarang kan itu adalah, kalau Chinese New Year itu pasti ada tamu luar yang datang, itu mungkin ada yang beri sedikit tips lah gitu, tipping. Terus kalau orang lokal sana itu nggak terlalu sih ngitungnya. Tapi jangan sampai jadi tipping hunter ya. Session ya Del. Thank you sudah datang di podcast hari ini. Jadi berbagi informasi yang sangat meaningful ya, sangat ditunggu-tunggu sama adik-adik yang lagi nonton podcast. Oke. Tadi kita opening dengan bahasa Mandarin. Kita closing juga yuk pakai bahasa Mandarin. Gimana sih kalau bilang goodbye and then see you next time, bla 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 bla. Oke, mungkin kita mau bilang sampai jumpa ya. Sampai jumpa. Oke. Sampai jumpa itu kayak cai cian gitu. Cai cian. Oke, Terus, jadi harus ada intonasi gitu ya. iya. Oke. Cai cian, terus kayak bye bye. Oke. Cai cian, papai. Papai ya. We don't say bye bye, but Tapi papai. papai. Oke. Oke, very cute. Oke. Kita mulai. Cai cian, Cacian, bye bye. papai.